Anak SMA ini awalnya ditolak daftar pesantren, tetapi akhirnya jadi pengurus. Kisah nyata penyusun metode Al-Mu'allim. Pada tahun ajaran 1994-1995 Masehi, Tawa Mu'allim melanjutkan sekolah di SMA. Ia mendaftar di SMA N1 Pamutan, Rembang, Jawa Tengah. Walau ia lulusan MTS, tetapi diterima masuk di SMA negeri karena nilai danemnya yang memenuhi syarat. Pada masa SMA ini, Tawa Mu'allim tidak seperti pada masa SD yang menjadi buruh, angon, dan ngarit, serta tidak seperti masa sekolah di MTS yang sering bekerja mencari kayu bakar di tengah hutan dan juga bekerja menjadi buruh nelayan mencari ikan di laut. Setelah lulus MTS tahun 1993-1994, Tawa Mu'allim diantar oleh orang tuanya ngekos di rumah budinya yang berada di Tajen Pamutan, Rembang untuk sekolah SMA. Budinya bernama Munadun, Pak D-nya bernama Haji Rondi, yang memiliki 5 anak, semuanya laki-laki. Pandawa 5. Anak pertama bernama Mufid, anak kedua bernama Muhaimin, anak ketiga bernama Budairi, anak keempat bernama Muaidi, anak yang kelima bernama Hakim. Tetapi Tawa Mu'allim tidak betah kalau tidak mengaji. Maka Tawa Mu'allim meminta kepada Pak D-nya yang bernama Haji Rondi untuk matur kepada Ki Haji Muti Maksum agar diizinkan untuk ikut ngaji dan mondok di pesantren beliau yang bernama Pondok Pesantren Nurul Huda. Tetapi Ki Haji Muti Maksum menolak dengan alasan bahwa Tawa Mu'allim sekolah SMA. Sedangkan Ki Haji Muti Maksum belum pernah menerima santri yang sekolah umum. Mendengar bahwa dirinya ditolak, maka Tawa Mu'allim tidak mau menyerah. Ia meminta kepada adik kandung Ki Haji Muti yang bernama Ki Haji Masyhari untuk matur kepada Mbah Muti. Tetapi Mbah Muti tetap saja menolak. Tawa Mu'allim tidak mau putus asa apalagi menyerah. Ia berusaha mendekati para santri senior di Pondok Pesantren Nurul Huda. Di antara para santri senior ketika itu bernama Kang Qadir, Kang Said, Kang Munawar, Kang Hudori, Kang Mughni, Kang Wahab, dan 2 Kang kembar bernama Kang Hadi dan Kang Huda. Tawa Mu'allim karena berjiwa santri dari sejak kecil, maka segera akrab dengan para santri senior tersebut hingga akrab dengan 2 ustadz pembantu kelas musyawarah Basul Masail, yaitu Ustadz Haji Rosyid, pengusaha toko, dan Ustadz Haji Hafid yang di kemudian hari menjadi Bupati Rembang. Hingga periode video ini dibuat saat ini, beliau masih menjabat sebagai Bupati Rembang. Singkat cerita, Tawa Mu'allim sering diajak oleh para santri senior tersebut untuk bergabung dalam kegiatan sholawatan, perjanjian, dibaan, khataman Al-Quran, dan lain-lain. Tetapi belum boleh ikut ngaji kitab di pondok pesantren karena belum diterima menjadi santri. Hingga pada suatu ketika, Tawa Mu'allim kebagian membaca Al-Berjanji dalam acara mendoakan para hujjaj di Pamutan yang sedang berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkah. Ketika itulah Ki Haji Muti Maksum kaget dan bertanya kepada para santri senior, siapa yang membaca Al-Berjanji itu? Para santri senior segera menjawab, ia adalah Tawa Mu'allim. Mendengar nama ini disebut, langsung saja Mbah Muti teringat pada satu nama yang pernah mendaftar ngaji di pondok beliau, tetapi ditolak karena sekolah umum, sekolah SMA. Kemudian Mbah Muti mendekati Tawa Mu'allim seraya berkata, mulai saat ini kamu saya terima jadi santriku, dan mulai besok hari Ahad kamu harus datang ke pondok dan ngaji di pondokku. Mendengar dawuh Mbah Yai Muti seperti itu, Tawa Mu'allim sangat riang gembira. Setelah pulang dan sampai di rumah, ternyata Mbah Kiai Muti
sudah mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Pak D dan Budenya bahwa tamu alim sudah diterima ngaji di Pondok Pesantren Nurul Huda yang diasuh oleh Ki Haji Muti Maksum. Maka mulai hari Ahad besok tamu alim harus pergi ke pondok dan ngaji mengikuti peraturan dan jadwal ngaji yang telah ditentukan. Maka tamu alim secara resmi menjadi santrinya Mbah Kiai Muti Maksum. Tamu alim ketika ngaji di hadapan Kiai Haji Muti Maksum sudah diajari kitab hadis Al-Muwatta miliknya Imam Malik, kitab Jauharul Maknun, Sarah Alfiyah Ibnu Aqil, kitab Irsyadul Ibad, kitab Hidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan kitab Tafsir Jalalain yang selalu menjadi langganan khatam berulang kali karena ngaji pasaran atau ngaji puasanan. Pada tahun kedua, Tawamu Alim diberi amanah langsung oleh Mbah Kiai Muti Maksum untuk menjadi sekretaris pondok sekaligus sekretaris pembangunan musola di pondok pesantren beliau. Maka Tawamu Alim sering keliling mencari dana dan donatur kemana-mana bersama para santri senior. Sedangkan di sekolahnya, di SMAN 1 Pamutan, Tawamu Alim menjadi ketua kelas di kelas 2 dan sekaligus menjadi ketua seksi keagamaan di OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler sore. Kemudian Tawamu Alim membuat program pemberantasan buta huruf Al-Quran untuk seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Pamutan yang beragama Islam. Pada waktu itu, hanya ada beberapa siswa saja yang santri. Tidak lebih dari 10 orang dari seluruh siswa-siswi yang berjumlah 300 orang lebih. Akan tetapi alhamdulillah, berkat dukungan guru agamanya yang bernama Ustadz Dr. Andes Ahmad Tardiri dan kepala sekolahnya yang bernama Dr. Andes Sunarno, akhirnya program tersebut berjalan sukses. Walaupun begitu, ada juga kakak kelasnya yang anak-anak nakal tidak terima. Tawamu Alim sering dicegat di tengah jalan, lalu dikeroyok beramai-ramai. Tetapi Tawamu Alim tidak mundur ataupun lari. Setiap ada anak-anak SMA yang mencegatnya, maka semuanya selalu dihajar habis-habisan hingga babak belur. Dan ada juga yang langsung pingsan terkena satu pukulan Tawamu Alim. Karena Tawamu Alim sudah terbiasa latihan bela diri sejak SD dan juga sudah terbiasa tirakat mengamalkan ilmu hikmah. Inilah sekilas kisah penyusun kitab metode Al-Mu'allim hingga masa SMA. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya untuk kita semua dan untuk para generasi muda Islam di masa depan.